Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kasih dan kemurahan-Mu kepada kami. Tuhan sudah menolong kami, menyertai, memberkati, dan melindungi kami di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kembali kami ada saat ini, semuanya itu karena berkat kemurahan Tuhan. Di waktu yang indah ini Tuhan, kami rindu untuk belajar akan firman-Mu. Urapi setiap kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Ayub 28 ayat 18-19. Tertulis demikian. Baik gewang, baik hablur, tidak terhitung lagi. Memiliki hikmat adalah lebih baik daripada mutiara. Permata krisolit Ethiopia tidak dapat mengimbanginya. Ia tidak dapat dinilai dengan emas murni. Saudara yang dikasih Tuhan, beberapa tahun yang lalu masih ada dalam ingatan kita banyak bermunculan penjual batu di jalan-jalan di Indonesia. Bahkan ada pasar yang secara khusus menjual berbagai batu yang akan dijadikan mata untuk cincin. Berbagai batu itu tentu baik saudara sebagai aksesoris, tapi sama sekali tidak ada bandingannya dengan hikmat. Di dalam Ayub 28 ayat 18-19 ini, hikmat diperbandingkan dengan berbagai batu berharga. Tapi semuanya itu tidak ada yang dapat menandingi hikmat. Batu berharga ini berbicara tentang kekayaan. Dan makna dari ayat ini adalah bahwa memiliki kekayaan tidak bisa menandingi memiliki hikmat. Hikmat jauh lebih penting dan lebih utama. Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana caranya kita mendapatkan hikmat yang dimaksudkan dalam ayat ini? Dalam Ayub 28 ayat 28 tertulis, tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Hikmat tidak bisa didapatkan dari belajar di sekolah atau universitas yang terbaik sekalipun. Bahkan hikmat tidak bisa didapatkan di sekolah teologi. Sebab sekalipun belajar tentang Tuhan, tapi apabila tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan, maka tidak akan memiliki hikmat. Ini bukan berarti bahwa belajar itu tidak baik, tapi maksudnya adalah milikilah sikap takut akan Tuhan, baru belajarlah tentang Dia. Jangan belajar tentang Tuhan tanpa rasa takut dan kasih akan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, dari Tuhan datang hikmat dan pengetahuan. Sama halnya ketika para muridnya yang hanyalah orang-orang biasa dipakai Tuhan untuk melayaninya. Roh Kudus memampukan mereka dan mengaruniakan hikmat kepada mereka untuk mengerti berbagai perkara yang tersembunyi. Tuhan memakai orang-orang yang dipandang bodoh untuk mempermalukan orang-orang yang dipandang berhikmat menurut dunia ini. Dalam Mazmur 111 ayat yang ke-10 dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Orang yang takut akan Tuhan, berhikmat dan memiliki akal budi, serta hidupnya akan memuji-muji Tuhan. Takut akan Tuhan merupakan landasan hubungan kita dengan Tuhan Sang Pencipta. Sikap ini membuat kita tidak mau menyakiti hati Tuhan yang kudus. Takut akan Tuhan yang sejati menyebabkan kita menjauhi kejahatan dan menghasilkan dorongan dari Roh Kudus yang berkarya terus dalam hidup kita, memberikan tuntunan, hikmat, dan pengetahuan. Saudara yang dikasih Tuhan, takut akan Tuhan tidak bisa dibarengi dengan kehidupan yang terus-menerus berada di dalam dosa. Karena keduanya adalah bertentangan satu sama lain.
dan merupakan ketidakmungkinan moral. Kita tidak bisa mengaku bahwa kita takut akan Tuhan, tapi masih hidup dalam dosa, perselisihan, kebencian, percabulan, perselingkuhan, pencurian, penipuan, dan berbagai kejahatan lainnya. Kalau kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan, maka kita akan hidup dalam kebenarannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, milikilah hikmat dengan sikap hati yang takut akan Tuhan, karena itulah yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Amsal 16 ayat 16 berkata, memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Mari kita mengasihi Tuhan dan takut akan Dia. Hiduplah benar dan setia, supaya hikmat Tuhan yang menyelamatkan dilimpahkan dalam hati dan kehidupan kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk memiliki sikap hati yang takut akan Engkau dan menjauhi kejahatan. Sebab dengan demikian kami memiliki hikmat yang dari Tuhan, hikmat yang sangat berharga dan bahkan jauh lebih berharga daripada segala kekayaan yang ada di dunia ini. Hikmat-Mu yang menuntun hidup kami, itulah yang Tuhan berikan ketika kami hidup dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Berikan kami pengertian yang semakin dalam. Terangi hati kami ya Roh Kudus, dan tuntunlah kami senantiasa di dalam jalan-jalan kebenaran-Mu ya Tuhan. Di sepanjang hari ini kami mohon pimpinan-Mu dalam segala aktivitas kami. Tuntun kami ya Tuhan dalam bertindak dan mengambil keputusan, supaya dalam semuanya itu kami menyenangkan hati Tuhan dan tidak mendukakan Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk yang sedang sakit. Jamah ya Tuhan, apapun penyakit yang sedang dialami, Tuhan jamah dan berikan kesembuhan. Oleh kuasa bilur-bilur-Mu ya Tuhan Yesus, segala sakit penyakit kami sudah disembuhkan. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang sedang mengalami berbagai masalah dan persoalan hidup, agar Tuhan Engkau memberikan kekuatan dan jalan keluar, mujizat-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya berkat dan damai sejahtera serta kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.